Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jamilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Jamilah? Alhamdulillah baik. Terima kasih, alhamdulillah. Ibu Jamilah, pada kesempatan kali ini saya Ilaisa Saningustin selaku calon guru penggerak angkatan 7 dari UPTD SDN Pangeranan 3, di mana saya di sini sebagai anak buah yang Ibu Jamilah pimpin. Pada kesempatan ini saya ingin melakukan wawancara terkait tentang pengambilan keputusan, seperti itu Bu Jamilah ya. Ya, baiklah. Sebagai pimpinan sekolah, Ibu Jamilah tentunya sudah sering melakukan proses pengambilan keputusan, sudah menerapkannya dengan baik. Tentunya hal ini terkait dengan guru atau lingkungan sekolah. Bu Jamilah, beberapa kasus-kasus tentunya mewakili dilema etika atau bujukan moral. Nah, pada kesempatan ini juga saya ingin menggali lebih jauh lagi tentang praktik pengambilan keputusan ini. Begini Bu Jamilah, selama ini bagaimana Ibu Jamilah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Begini Bu Ilaisa, dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, saya sebagai kepala sekolah melihat dari berbagai sisi. Nilai-nilai apa yang bertentangan yang terdapat dalam kasus tersebut. Jika terdapat dua nilai kebajikan yang bertentangan pada kasus tersebut, termasuk ke dalam dilema etika. Sedangkan apabila kasus tersebut terdapat nilai benar dan salah, maka kasus tersebut digolongkan kebujukan moral. Untuk bujukan moral, kita dapat melihatnya dari segi hukum, apakah kasus tersebut ada bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oh, seperti itu. Jadi Bu Jamilah, selama ini bagaimana Ibu sendiri menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu? Kalau hal itu dalam pengambilan keputusan di mana terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar, saya akan mempertimbangkan hal-hal dalam kasus tersebut. Saya akan meninjau dari peraturan yang ada serta nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh sekolah. Selain itu, pengambilan keputusan harus berfokus pada kepentingan siswa sesuai dengan nilai-nilai kebajikan serta dapat dipertanggungjawabkan. Ya, baik. Lalu untuk selanjutnya Bu Jamilah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa ini yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Mungkin ada langkah-langkah tertentu Ibu Jamilah? Masalah langkah-langkah ini biasanya yang akan saya ambil antara lain, saya biasanya mencari tahu penyebab dari permasalahan atau kasus tersebut. Selain itu, yang kedua, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Kalau setelah itu, saya melihat kepentingan-kepentingan yang ada dalam kasus tersebut. Oke. Setelah kepentingannya teridentifikasi, selanjutnya saya mengidentifikasi kasus dari berbagai sisi, seperti dari sisi hukumnya atau aturan-aturan sekolah, aturan kelas, pandangan masyarakat, moral, kode etik, serta apakah ada kondisi-kondisi kasus yang menyertainya. Selanjutnya, saya juga berkolaborasi dengan kepala sekolah senior atau guru-guru yang berpengalaman ataupun guru-guru dalam
bidang lain, maksudnya di sekolah lain, Oh gitu. untuk menentukan dan memilih solusi yang terbaik. Iya. Untuk yang selanjutnya adalah melakukan refleksi. Apakah keputusan yang diambil sudah sesuai dengan permasalahan atau tidak? Bagaimana pelaksanaannya? Apakah sudah sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini bersama dan dapat dipertanggungjawabkan? Itulah langkah-langkah yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan. Baik, itu. jadi dari langkah-langkah tadi sepertinya memang banyak berkolaborasi ya Bu Jamilah ya. Memang Ya. kita harus berkait dengan stakeholder lain, dengan teman-teman lain juga. Jadi agar dapat solusi yang terbaik seperti itu ya Bu Ya. Jamilah ya. Lalu selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Jamilah anggap penting dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Ibu? Pada kasus dilema etika, dalam pengambilan keputusan ini, pada kasus yang memuat dilema etika, hal yang saya rasa efektif adalah meninjau kembali nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam kasus tersebut, serta nilai-nilai kebajikan yang dipahami bersama. Selanjutnya, keputusan yang diambil dipertimbangkan kembali, baik itu bermanfaat bagi siswa, bagi orang banyak atau tidak, dan apakah itu akan bisa dipertanggungjawabkan kelak. Gitu. Jadi dari pengambilan keputusan tadi Ibu Jamilah, sebenarnya ada atau tidak tantangan dalam pengambilan keputusan? Lalu hal-hal apa saja sih sebenarnya yang menjadi tantangan Bu Jamilah sebagai pemimpin di sekolah ini? Ya, kalau menurut saya masalah tantangan dalam pengambilan keputusan tantangan dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika adalah mencari solusi yang terbaik, karena di sini terdapat dua kebenaran, tapi manakah yang terbaik, itu aja. Serta keputusan yang diambil ini hendaknya dapat menguntungkan kedua belah pihak. Lalu kadang hal yang sering terjadi, tantangan bagi saya adalah jika permasalahan tersebut melibatkan dua orang. Dalam artian saya khawatir seakan-akan nantinya keputusan saya ini menunjukkan keberpihakan pada salah satu orang. Lah, ini yang saya khawatirkan. Bu Jamilah sebagai pemimpin tentunya tidak pengen ada kecemburuan gitu Bu ya dalam menyelesaikan masalah. Jadi itu tantangannya Bu Jamilah. Lalu selanjutnya, apakah Ibu memiliki tata kelola atau jadwal tertentu misalnya dalam menyelesaikan kasus etika dilema? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa sebenarnya yang Ibu Jamilah jalankan? Kalau masalah itu, dalam penyelesaian kasus dilema etika, saya melihat dari tingkat kerumitan kasusnya. Jika itu masih ringan dan bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, saya akan segera menyelesaikannya. Namun, jika ada atau terlihat rumit, atau saya perlu mengumpulkan data atau fakta-faktanya terlebih dahulu, maka saya akan menyelesaikan dengan menggunakan langkah-langkah yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Itu saja. Seperti itu Bu Jamilah. Lalu sebenarnya Bu Jamilah, adakah seseorang atau mungkin ada faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang selama ini Ibu Jamilah hadapi? Dalam pengambilan keputusan tentunya ada ya faktor-faktor yang membantu saya selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut.
Di antaranya adalah yaitu tadi kita berkolaborasi dengan berbagai pihak yang mendukung seperti rekan sejawat, sesama kepala sekolah ya, kemudian guru, dengan siswa juga, dengan warga masyarakat, warga sekolah, stakeholder dan pihak-pihak yang terkait dalam kebijakan ya, pengambilan keputusan itu tadi ya. kasus-kasus tersebut. Iya. Jadi poin-poin tadi, forum-forum tadi atau orang-orang yang Ibu sebutkan tadi itu sebenarnya bisa membantu atau mempermudah Ibu ya dalam mengambil keputusan. Lalu selanjutnya yang terakhir ini Ibu Jamilah, dari semua hal yang telah disampaikan, sebenarnya pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu Jamilah sendiri dalam mengambil keputusan dilema etika selama Ibu Jamilah memimpin SDN Pangeranan 3 ini? Ya, alhamdulillah ya, dalam memimpin Pangeranan 3 ini pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman pengambilan keputusan adalah sebagai kepala sekolah saya perlu mempertimbangkan keputusan-keputusan yang saya ambil, apalagi untuk kasus yang memuat dilema etika. Saya perlu melakukan berbagai pertimbangan agar dapat membuat keputusan yang tepat, di mana keputusan itu tidak merugikan pihak lain dan untuk kebaikan bersama dalam pembelajaran di Pangeranan 3 ini. Ya, baik Ibu Jamilah, terima kasih sebelumnya atas waktu dan kesempatan pada wawancara hari ini. Saya banyak sekali belajar dari Ibu Jamilah terkait praktik pengambilan keputusan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadikan saya contoh ke depannya dalam program guru penggerak. Ibu Jamilah. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu Ilaisa ya. Saya juga amat bangga dengan keberadaan Bu Ilaisa di sekolah ini yang tentunya mungkin nanti bisa mendobrak atau mendongkrak teman-teman lain agar lebih maju lagi. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Marmi? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat terus Ibu ya. Alhamdulillah. Begini Ibu, perkenalkan saya Ilaisa Saninggustin, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Pangeran 3 Bangkalan. Ibu, pada kesempatan kali ini Ibu, saya sebenarnya ingin sedikit wawancara atau saya ingin memetik sedikit hikmah atau ilmu dari Ibu Marmi sendiri sebagai pimpinan sekolah UPTD Pejagaan 3 Bangkalan. Ibu, mungkin ada waktu sebentar Ibu Marmi? Boleh? Iya. Alhamdulillah. Begini Ibu, sebagai pimpinan sebenarnya sudah sering melakukan proses pengambilan keputusan serta tentunya sudah menerapkannya, baik terkait tentang guru atau lingkungan sekolah seperti itu Ibu Marmi. Mungkin sebelumnya boleh tahu Ibu Marmi sudah berapa lama menjadi kepala sekolah Ibu? 40 tahun. Yang kepala sekolah. Ibu. Yang kepala sekolah 20 tahun. 20 tahun. Ya Allah, sudah lama Ibu ya. Berarti ya. Hampir pensiun. Oh iya, alhamdulillah. Berarti tentunya dari 20 tahun Ibu Marmi menjadi kepala sekolah ini ada beberapa kasus yang memiliki dilema etika atau bujukan moral. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya ingin menggali Ibu Marmi lebih jauh lagi tentang praktik pengambilan keputusan ini. Begini Bu Ila. Ya. Oke. Sebelumnya Ibu Marmi gini ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Begini Bu Ila. Jika saya merasa tidak ada pelanggaran hukum, berarti permasalahan itu saya anggap dilema etika. Oke. Dan sebaliknya, jika ada pelanggaran hukum, maka kasus itu
adalah bujukan moral. Seperti itu. Jadi ada Iya. perbedaannya Ibu Iya. ya. Lalu selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan pengambilan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau bahkan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, biasanya saya terlebih dahulu mengkaji baik buruk dari kedua hal yang terdapat pada kasus tersebut, karena sama-sama harus dipilih. Iya, karena memang sama-sama benar gitu Ibu ya. Jadi harus Iya. mengkaji dulu sebelumnya. Iya. Lalu selanjutnya Ibu, sebenarnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Untuk prosedur yang saya lakukan itu ada 3, Bila. Iya, Pertama, merenungi sendiri permasalahan tersebut. iya. Yang kedua, mendiskusikan dengan teman yang dianggap dapat memberikan solusi. Oke. Dan yang ketiga, mengambil keputusan. Oh, baru mengambil keputusan Iya, Ibu ya. Jadi prosedurnya yang pertama tuh direnungi dulu Ibu ya. Renung, iya. Lalu apabila mungkin membutuhkan masukan-masukan dari teman, boleh gitu Ibu ya. Lalu yang terakhir Ibu mengambil Baru keputusan. mengambil Iya. keputusan. Oke. Yang selanjutnya Ibu sebenarnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Marmi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk masalah itu biasanya saya berbagi permasalahan dengan teman yang berpengalaman Oke. atau mendiskusikannya dengan teman di sekolah. Jadi berkolaborasi Ibu Iya, Marmi ya. iya. Oke, jadi Tidak semua bisa diambil iya betul. sendiri. Jadi semua aspek Ibu Marmi libatkan dalam permasalahan ini. Iya. Oke. Selanjutnya sebenarnya apa saja yang menjadikan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang selama ini Ibu Marmi hadapi? Tantangannya apa gitu Ibu Marmi? Biasanya hal yang sering menjadi tantangan bagi saya itu menentukan nilai kebenaran mana yang harus diutamakan. Sebab dalam keputusan harus benar-benar dapat memberikan kebaikan bagi pihak yang bertentangan. Iya, jadi dua belah pihak harus sama-sama nantinya ke arah yang positif, Iya. seperti itu ya Bu Marmi ya. Oke. Sekarang Ibu, sebenarnya saya penasaran ini, Ibu Marmi sendiri apakah memiliki tata kelola sendiri atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika dilema, atau mungkin Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Biasanya saya lakukan itu membutuhkan waktu ya. untuk dapat mengambil keputusan itu. Ya. Ketika mengalami dilema etika, prosedur yang biasa saya lakukan itu ada beberapa hal. Iya. Yang pertama, melakukan perenungan dulu. Perenungan yang tadi itu, Oke. Yang kedua, mengidentifikasi beberapa hal, contohnya, contohnya fakta apa yang sebenarnya terjadi, terus mengapa hal itu bisa terjadi, dan bagaimana yang seharusnya. Ya. Terus ada lagi yaitu apakah bisa diperbaiki atau tidak. Oke, itu identifikasinya. Terus Selanjutnya masih ada lagi. Oh ya. Yang ketiga itu mencoba membuat beberapa pilihan. Oke. Yang keempat, mendiskusikan dengan seseorang atau internal sekolah. Iya. Yang terakhir, membuat keputusan. Oke, itu beberapa hal prosedur Ibu ya yang Ibu Marmi biasa lakukan. Selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu sebenarnya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada, yaitu faktor yang membantu dalam pengambilan keputusan, biasanya kegiatan mengidentifikasi permasalahan, membuat pilihan-pilihan keputusan, serta resiko dari masing-masing pilihan tersebut. Jadi resiko termasuk bahan pertimbangan Ibu Marmi ya. Jadi kedepannya untuk meminimalisir resiko tentunya, gitu. Seperti ini Bu Marmi. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang sebenarnya Ibu dapat petik dari pengalaman 20 tahun tadi mengambil keputusan di mana dalam permasalahan itu ada dilema etika?
Ya, bahwa dalam pengambilan keputusan pada permasalahan dilema etika, biasanya pilih yang nilai-nilai kebijakannya lebih banyak. Nilai-nilai kebajikannya lebih banyak ya dari kebajikannya lebih ya, banyak. jadi nilai-nilai kebaikannya yang banyak itulah yang harus dipilih seperti Ya. itu ya. Oke, sebelumnya terima kasih Ibu Marmi atas waktu dan kesempatannya pada hari ini. Saya banyak belajar sekali dari Ibu Marmi terkait praktik pengambilan keputusan. Semoga sekolah yang Ibu Marmi pimpin menjadi sekolah yang terbaik tentunya, dan juga saya bisa ambil ilmunya gitu Ibu Marmi ya, karena kedepannya saya sebagai calon guru penggerak akan diarahkan menjadi seorang pemimpin, iya, kepala sekolah. Amin amin. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kata-kata yang salah Ibu. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi terima kasih, sehat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.